Melanjutkan film sebelumnya, pada tahun 1959 di kota Hong Kong, saat itu Yip Man sudah berusia 66 tahun. Ia tinggal bersama istri dan juga anak bungsunya yaitu Ip Ching. Sedangkan anak sulungnya yaitu Ip Chun pada tahun itu sedang berada di Fusan untuk melanjutkan pendidikan. Kegiatan harian Yip Man adalah mengajarkan Wing Chun pada murid-muridnya. Suatu hari, seorang anak muda mendatangi Yip Man di tempat latihannya. Dia adalah Li Xiaolong atau Bruce Lee yang kini sudah dewasa. Kedatangannya untuk menagih janji Yip Man yang akan menjadikannya murid setelah ia dewasa. Yip Man lalu bertanya, kenapa ia harus menerima Li sebagai muridnya? Li menjawab bahwa ia memiliki serangan yang sangat cepat. Jika Yip Man menerimanya sebagai murid, maka ia akan menjadi murid terbaiknya. Sambil menyalakan rokok, Yip Man kembali bertanya, seberapa cepat serangannya? Li menjawabnya dengan menunjukkan serangan cepatnya. Setelah itu, Yip Man tiba-tiba membuka pintu tempat latihannya. Li yang mengira bahwa Yip Man tak menerimanya segera pergi meninggalkan tempat itu. Padahal, maksud Yip Man saat itu hanya membuka pintu bukan mengusirnya. Tambahan informasi, dalam cerita aslinya, Bruce Lee menjadi murid Yip Man sejak usia 16 tahun. Tepatnya dari tahun 1956 sampai tahun 1959. Berkat didikan Yip Man lah, Bruce Lee menjadi ahli kungfu yang rendah hati dan juga sederhana. Shin kemudian berpindah ke sebuah sekolah dasar bernama Qian. Pagi itu, di waktu istirahat, dua orang murid sedang berkelahi. Mereka adalah Ip Ching anak Yip Man dan seorang lagi bernama Cheng Fong. Tak lama, seorang guru wanita yang biasa dipanggil Nona Wong datang memisahkan mereka. Karena kejadian itu, pihak sekolah pun memanggil orang tuanya. Sore harinya, Wing Xing datang dan langsung mengobati Ip Ching. Setelah diberi penjelasan oleh Nona Wong, Wing Xing bertanya pada Cheng Fong soal pekerjaan ayahnya. Ia menjawab, ayahnya adalah seorang penarik beca. Tak lama kemudian, Yip Man juga datang memenuhi panggilan itu. Karena Cheng Fong terlihat sangat lapar, Yip Man lalu meminta izin untuk mengajaknya makan bersama. Ia lalu berpesan pada Nona Wong untuk memberitahu ayah Cheng Fong jika ia sudah datang. Setelah itu, Yip Man dan keluarga pun segera pergi. Di rumah Yip Man, saat makan bersama, Cheng Fong diperlakukan layaknya keluarga. Selesai makan, Cheng Fong lalu menunjukkan kemampuan Wing Chun yang dimilikinya. Meski belum sempurna, kemampuan Wing Chun-nya cukup membuat Yip Man begitu terkesan. Yip Man lalu bertanya siapa yang mengajarinya. Cheng Fong menjawab ayahnya lah yang sudah mengajari. Tak lama, ayah Cheng Fong yang bernama Cheng Tinci datang ke sana. Karakter ini tidak memiliki hubungan dengan sosok Ip Tinci di film Yip Man Muda. Dalam film ini, Cheng Tinci merupakan ahli Wing Chun yang sangat berbeda dengan Yip Man. Baginya, kungfu tak lebih dari adu kekuatan untuk mencapai ambisi dan juga ketenaran. Sedangkan Yip Man, sebaliknya, ia begitu memahami aspek filosofi dari kungfu Cina, sehingga menjadikan Yip Man seorang ahli kungfu yang rendah hati dan tak menyombongkan diri. Setelah Cheng Fong dan Ip Ching saling bermaafan, Yip Man segera meminta maaf dengan mengajak Tinci untuk bersalaman. Setelah itu, Tinci pamit meninggalkan rumah Yip Man. Meski dalam pertemuan itu Tinci terlihat cukup ramah, namun sebenarnya ia memiliki rasa iri pada Yip Man. Bahkan, saat pulang ia berkata pada anaknya, suatu hari nanti ia akan lebih terkenal dari Yip Man. Shin lalu berpindah ke tempat pertarungan ilegal milik seorang Amerika bernama Frank. Dia adalah seorang developer properti dan juga petinju yang sangat hebat. Untuk mengurusi tempat itu, Frank mempekerjakan geng triad Hong Kong sebagai pengelolanya. Geng itu dipimpin oleh seorang yang bernama Ma King Sang. Selain itu, Cheng Tinci juga merupakan salah satu petarung di tempat itu. Ketika Frank datang ke tempat itu, Ma langsung memberikan sekantung uang dari hasil taruhan. Kemudian, Frank menanyakan soal lahan sekolah yang dia inginkan, yaitu lahan sekolah Qian yang rencananya akan ia jadikan sebagai real estate. Ia lalu memberinya waktu 2 minggu untuk menguasai lahan itu.
Keesokan harinya, di acara foto bersama para master Hong Kong, Yip Man menerima telepon dari istrinya. Sebenarnya, di hari itu Yip Man memiliki janji untuk menemani Wing Sing menari caca. Namun, karena kesibukannya, Yip Man sering lupa untuk menemani istrinya. Wing Sing yang agak jengkel menyuruh Yip Man agar tidak menyusulnya. Sebagai gantinya, ia menyuruh Yip Man untuk menjemput Ip Ching. Kemudian, ketika Yip Man sedang menunggu anaknya, Tin Chi yang juga ada di sana segera menghampiri. Setelah saling menyapa, Tin Chi lalu menanyakan soal perguruan Wing Chun yang ada di Fusan. Ternyata, Tin Chi juga belajar Wing Chun dari salah satu murid Leung Jan yang ada di Fusan. Meski beda guru, Yip Man tetap menganggap Tin Chi saudara seperguruannya. Dalam film ini, tidak dijelaskan siapa guru Chen Tin Chi. Selain itu, Tin Chi hanyalah tokoh fiktif, bukan tokoh nyata. Kemudian, Tin Chi bertanya soal gaya Wing Chun dari Chan Wah Sun. Menurut yang ia tahu, Wing Chun dari Chan Wah Sun memiliki kelebihan pada jurus pukulan dan juga tongkat. Sedangkan kekurangannya ada pada tendangan dan juga pedang. Yip Man lalu menjawab, kelebihan dan kekurangan dalam bela diri adalah hal yang wajar. Singkat cerita, ketika Yip Man akan pulang bersama anaknya, ia melihat Ma bersama dua anak buahnya berjalan menuju sekolah. Sesampainya di sana, Ma langsung memaksa kepala sekolah untuk menjual lahan sekolah itu kepadanya. Karena kepala sekolah menolaknya, Ma pun marah dan langsung memukulinya. Namun tiba-tiba, Yip Man datang dan langsung menghajar mereka. Setelah itu, Yip Man menelepon polisi untuk mengamankan mereka. Tak lama kemudian, para polisi yang dipimpin Fatso tiba di sana. Setelah memeriksa, Fatso mengajak Yip Man untuk berbicara. Ia berjanji akan mengurus kasus ini sampai selesai. Pada kenyataannya, Fatso dan para polisi Hong Kong tak bisa menyelesaikan kasus ini. Alasannya adalah karena pada saat itu, kepolisian Hong Kong masih dikuasai oleh orang Barat. Sehingga, ketika ada kasus yang berhubungan dengan orang Barat, maka para polisi akan sulit menanganinya. Karena sudah pasti, mereka akan dilindungi oleh atasannya. Kemudian, Fatso meminta Yip Man untuk membantunya menjaga sekolah itu. Setelah Yip Man menyanggupi, Fatso dan para polisi pun segera pergi. Suatu malam, ketika Yip Man dan muridnya sedang berjaga, gerombolan geng triad datang untuk membakar dan menculik kepala sekolah. Yip Man dan muridnya pun segera menghadangnya. Setelah musuh yang menghadang sudah dikalahkan, Yip Man melihat Tin Chi menghadang para gangster yang membawa kepala sekolah. Tanpa basa-basi, Tin Chi pun langsung menyerang mereka. Setelah semua anggota geng dikalahkan, Yip Man segera berterima kasih atas bantuan Tin Chi. Dengan tanggapan yang dingin, Tin Chi berkata, akhirnya ia bisa melihat kemampuan Yip Man. Setelah kejadian itu, Tin Chi bersama Cheng Fong pergi ke sebuah tempat yang akan ia sewa. Ia berencana akan menjadikan tempat itu sebagai sekolah Wing Chun-nya. Namun, karena biaya sewanya terlalu mahal, Tin Chi segera pamit dan meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, ketika Yip Man sedang berjaga, seorang master Hong Kong bernama Master Tin datang menemuinya. Ia begitu marah setelah mendengar kabar soal kejadian semalam. Ternyata, Ma dan sebagian anggota gengnya pernah menjadi murid di perguruan Master Tin. Untuk itu, ia memberitahu Yip Man bahwa ia akan memberi pelajaran pada mereka. Setelah itu, Master Tin segera pergi menuju markas mereka.
Sesampainya di galangan kapal yang menjadi markas mereka, Master Tin menemui Ma dan langsung memarahinya. Ia menyuruh Ma untuk menghentikan pekerjaan kotornya. Mendengar itu, Ma langsung emosi dan berkata, meskipun ia dianggap budak, ia tak miskin seperti gurunya, yang pekerjaannya tak lebih dari seorang tukang servis payung. Karena merasa dihina, Master Tin pun langsung menampar Ma. Setelah itu, Ma mengeluarkan pisau dan berniat untuk menikam gurunya. Namun dengan cepat, Yip Man menggagalkan serangan Ma dan langsung mengunci tangannya. Saat melihat Ma terdesak, anak buahnya pun langsung mengepung Yip Man dan juga Master Tin. Ketika keadaan semakin memanas, Fatso tiba-tiba datang dan langsung mengamankan. Bukannya takut, Ma malah balik mengancam akan melaporkan Fatso pada atasannya, karena ia tahu atasan Fatso bekerja untuk Frank. Setelah kejadian itu, Fatso menjelaskan pada Yip Man bahwa atasannya yang bernama Edward bekerja untuk Frank. Itulah alasannya ia tak bisa menyelesaikan masalah di sekolah Cian. Yip Man lalu berkata, meski dunia sudah tak adil, bukan berarti kita harus diam tanpa melakukan apapun. Karena dunia ini bukan hanya milik para penguasa dan orang kaya saja. Kita sebagai rakyat juga punya hak dan kewajiban untuk memiliki dan menjaganya. Semua yang kita lakukan untuk sekolah Cian bukan hanya untuk hari ini, akan tetapi demi masa depan generasi selanjutnya. Keesokan harinya, Wing Sing ke rumah sakit tanpa sepengetahuan Yip Man. Sebenarnya, beberapa hari ini ia sering merasakan sakit di bagian perutnya. Meski sudah diobati, rasa sakitnya malah semakin bertambah. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosa bahwa Wing Sing kemungkinan besar mengidap kanker. Meski sebatas diagnosa awal dan harus menunggu hasil lengkapnya, kabar pagi itu tetap membuat Wing Sing khawatir dengan penyakitnya. Malam harinya, di tempat pertarungan ilegal, Ma menawari Tinci sejumlah uang. Ia lalu menjelaskan, jika Tinci mau semua uang itu, ia harus membalaskan dendamnya pada Master Tin. Tinci yang saat itu sangat membutuhkan uang untuk mendirikan sekolah Wing Chun-nya langsung menerima tawaran itu. Keesokan harinya, Tinci mendatangi Master Tin di tempat kerjanya. Setelah memakai penutup wajah, Tinci menutup tempat itu dan langsung menyerangnya. Tak lama setelah itu, Yip Man menerima telepon dari rumah sakit Kowloon yang memberinya kabar bahwa Master Tin sedang terluka parah dan ingin bertemu dengannya. Setelah itu, Yip Man segera pergi menuju rumah sakit. Di sana, Master Tin menjelaskan bahwa semua ini pasti ulah Ma. Ia lalu bertanya kenapa Yip Man bisa tahu ia sedang di rumah sakit. Yip Man menjawab, karena Master Tin sudah menghubunginya. Master Tin lalu berkata bahwa ia tak pernah menghubungi atau menyuruh siapapun untuk menghubungi Yip Man. Mendengar itu, Yip Man pun menyadari Ma sengaja memancingnya pergi agar menjauh dari sekolah Cian. Sementara itu, karena Yip Man tak ada di sekolah, Ma berhasil menculik beberapa murid termasuk Ip Ching dan juga Cheng Fong. Sebelum pergi, Ma menghajar salah satu murid Yip Man yang bernama Shuli. Ia lalu mengancam akan menjual semua anak itu jika dalam waktu 2 jam, kepala sekolah Cian tak dibawa ke galangan kapal. Tak lama setelah itu, Yip Man tiba di sana dan langsung diberitahu soal kejadian itu. Setelah itu, Yip Man menyuruh Nona Wong untuk mengabari Fatso dan juga kepala sekolah. Sementara Yip Man sendiri pergi menuju galangan kapal sendirian. Sambil membawa tongkat, Yip Man akhirnya tiba di markas mereka. Setelah itu, Ma yang tahu anak Yip Man ada di antara mereka segera mengeluarkannya dan langsung menodongkan pisau. Sambil mengancam, Ma menyuruh Yip Man meletakkan tongkatnya. Tak hanya itu, ia juga menyuruhnya untuk berlutut dan juga bersujud. Di saat itulah, Tinci datang ke sana untuk menjemput Cheng Fong. Karena Tinci salah satu petarungnya, Ma langsung melepas Cheng Fong dan menyuruh Tinci untuk segera pergi. Kemudian, Ma menantang Yip Man untuk bertarung melawan 11 orang. Jika Yip Man menang, maka anaknya akan ia kembalikan. Dan setelah itu, pertarungan Yip Man melawan 11 orang pun dimulai.
Sementara itu, dalam perjalanan pulangnya, Cheng Fong meminta Ting Chi untuk menyelamatkan teman-temannya. Setelah itu, ia pun kembali ke galangan dan langsung menghajar Ma dan juga anak buahnya. Ketika Ting Chi sibuk bertarung, Ma membawa Ip Ching masuk ke dalam gudang. Yip Man yang melihat itu segera berlari untuk mengejarnya. Tak lama setelah itu, Fatso dan para polisi dan juga beberapa wartawan tiba di sana. Semua anak buah Ma yang sudah terkapar langsung ditangkap oleh mereka. Lalu setelah itu, Fatso menyuruh para wartawan untuk mengambil gambar dan menjadikannya headline berita. Sepulangnya di rumah, Wing Xing lalu memeluk Ip Ching sambil menangis. Sebenarnya, ia menangis bukan karena penculikan saja. Akan tetapi, ia juga menangis karena penyakit kankernya. Kemudian, Wing Xing meluapkan semua emosinya dengan menampar Yip Man. Yip Man tak marah dan mengakui bahwa semua ini adalah salahnya. Setelah itu, karena Wing Xing terus saja menangis, Yip Man menenangkan dengan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Wing Xing lalu menjawab, semua memang baik-baik saja, kecuali dirinya. Mendengar ucapan itu, Yip Man segera bertanya maksud dari perkataannya. Di saat itulah, Wing Xing akhirnya mengatakan soal penyakit kankernya, yang seketika membuat Yip Man terdiam tanpa bisa berkata-kata. Keesokan harinya, Wing Xing bersama Yip Man mengecek hasil pemeriksaan di rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa kanker yang diderita Wing Xing sudah menyebar terlalu luas, sehingga akan sangat sulit untuk mengobatinya. Wing Xing lalu bertanya, berapa lama lagi sisa waktunya? Dokter menjawab, ia hanya punya 6 bulan sebelum kanker itu merenggut nyawanya. Xin lalu berpindah pada Frank yang sedang berbicara dengan Edward, kepala polisi Hong Kong. Edward mengatakan, karena berita penculikan itu sudah tersebar, mulai hari itu ia tak bisa lagi melindungi Frank. Mendengar itu, Frank pun marah dan langsung meluapkan amarahnya dengan memukul Ma dan juga mengusirnya. Setelah itu, ia mengutus petinju Thailand bernama Sekart untuk menghabisi Yip Man. Keesokan harinya, Yip Man dan istrinya yang sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah toko obat masuk ke dalam lift. Ketika akan menutup pintunya, secara tiba-tiba Sekart yang diutus Frank ikut masuk ke dalamnya. Dan setelah itu, Sekart pun langsung menyerangnya.
Setelah Scarred dikalahkan, Yip Man pun segera mengusirnya. Lalu setelah itu, mereka berdua pun kembali pulang bersama. Kemudian, Yip Man bertemu dengan Fatso dan mendapat kabar bahwa Frank tak akan mengganggu lagi sekolah itu. Namun sebagai gantinya, Frank berencana untuk mengincar Yip Man. Untuk itu, Fatso memperingati agar Yip Man lebih berhati-hati. Yip Man yang menyadari bahwa Frank lah yang mengirim petinju Thailand tadi, segera pergi menemui Frank di kantornya. Setelah saling berhadapan, Frank langsung menantang Yip Man untuk menentukan siapa di antara mereka yang punya pukulan tercepat. Jika Yip Man mampu bertahan dalam waktu 3 menit, Frank berjanji tak akan mengganggu sekolah itu lagi. Lalu setelah itu, pertarungan pun dimulai. Tepat di menit ketiga, pertarungan itu pun berakhir dengan imbang. Dan sesuai janjinya, mulai saat itu, Frank tak akan lagi mengganggu sekolah Cian. Scene lalu berpindah pada Tinci yang sedang membayar uang sewa untuk tempat yang akan dijadikan sekolah Wing Chun-nya. Pemilik tempat yang tahu Tinci akan mengajar Wing Chun langsung memberinya surat kabar yang memberitakan Yip Man dan juga Wing Chun-nya. Ketika melihat Yip Man dijadikan headline berita, Tinci nampak tak suka dan rasa iri di hatinya pun semakin menguasai dirinya. Kemudian, ia menemui seorang wartawan bernama Lee di sebuah restoran tempat berkumpulnya para master Hong Kong. Setelah mengenalkan diri dan menyebut dirinya sebagai petarung Wing Chun, Tinci meminta Lee untuk menulis tentang dirinya di surat kabar. Ia mengatakan akan menantang Yip Man karena Wing Chun yang dikuasai Yip Man bukanlah Wing Chun yang asli. Kemudian, Lee mengatakan semua master Hong Kong sangat menghormati Yip Man dengan keahlian Wing Chun-nya. Jika Tinci ingin ia menulis tentang dirinya, maka ia harus memenuhi syarat sebagai seorang master kungfu yang pantas menantang Yip Man. Mendengar itu, Tinci pun merasa tertantang untuk mengalahkan semua master Hong Kong. Dan setelah itu, demi memenuhi syarat untuk menantang Yip Man, satu persatu master Hong Kong mulai ia lawan. Setelah mengalahkan semuanya, nama Cheng Tinci pun mulai terkenal. Tak lama setelah itu, Tinci meresmikan sekolah Wing Chun-nya. Dalam acara peresmiannya, Tinci sengaja mengundang para wartawan untuk lebih menaikkan popularitasnya. Tinci yang sombong dan ambisius pun berkata di hadapan mereka
bahwa semua yang sudah ia lakukan adalah untuk menunjukkan siapa yang paling hebat di antara semua Master Hong Kong. Setelah itu, Tin Chi mengumumkan bahwa dirinya menantang Yip Man untuk menentukan siapa di antara mereka yang pantas menjadi Grandmaster Wing Chun sesungguhnya. Keesokan harinya, kabar tentang Tin Chi yang menantang Yip Man mulai menyebar. Sebenarnya, di pagi itu Yip Man juga tahu soal berita itu. Namun, karena Yip Man lebih mementingkan istri daripada egonya, ia pun memilih untuk mengabaikan tantangan itu. Meskipun berat dan akan dianggap pecundang karena tak menerima tantangan itu, Yip Man lebih memilih menemani istrinya yang usianya sudah tak lama lagi. Saat hari penentuan tiba, semua Master Hong Kong berkumpul untuk menyaksikan siapa Grandmaster Wing Chun sesungguhnya. Namun sayangnya, karena Yip Man tak kunjung datang, Tin Chi pun dinyatakan sebagai pemenang sekaligus Grandmaster Wing Chun sesungguhnya. Kemudian, di hadapan semua orang, Tin Chi berkata, pilihan Yip Man untuk tidak datang melawannya sudah benar. Karena Yip Man pasti sadar hanya Cheng Tin Chi lah yang pantas memajukan Wing Chun sesuai keinginan para leluhur. Untuk itu, ia mengatakan bahwa mulai hari itu, ialah yang akan memimpin Wing Chun dan menjadi Grandmaster Wing Chun sesungguhnya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Yip Man lebih memilih untuk menemani istrinya menari cacat. Meski harga dirinya sedang dipertaruhkan, Yip Man mampu mengalahkan egonya karena hanya itulah satu-satunya kesempatan terakhir bisa menari caca bersama istrinya. Dan benar saja, di saat mereka menari bersama, Wing Sing ambruk kehilangan kesadarannya. Karena kesehatan Wing Sing yang semakin memburuk, Yip Man membawanya ke rumah sakit untuk dirawat inap sementara waktu. Dan mulai saat itu, hari-hari terberat pun mulai Yip Man jalani. Di suatu malam, tanpa sepengetahuan Yip Man, Wing Sing menulis surat untuk Cheng Tin Chi. Ia lalu menitipkannya pada Ip Ching untuk diberikan pada Tin Chi melalui Cheng Fong. Dalam surat itu, Wing Sing menuliskan alasan Yip Man tak bisa datang memenuhi tantangan Tin Chi. Selain itu, ia juga menuliskan Yip Man akan melawan Tin Chi di tanggal yang sudah ia tentukan dalam surat itu. Beberapa hari kemudian, Wing Sing yang sadar bahwa kondisinya semakin buruk meminta Yip Man untuk berfoto bersama dirinya. Mendengar permintaan itu, Yip Man pun tak sanggup lagi menahan air matanya. Sore harinya, setelah foto bersama untuk terakhir kalinya, Yip Man bersama Wing Sing menghabiskan sore itu di tempat latihannya. Wing Sing berkata bahwa ia sangat bahagia karena Yip Man sudah menghabiskan waktu bersamanya. Namun, ia tak mau jika kebersamaannya ini membuat Yip Man memiliki penyesalan dalam hidupnya. Wing Sing lalu bertanya, jika bukan karena penyakitku, apa kau akan menerima tantangan itu? Dengan berat hati, Yip Man menjawab, iya. Mendengar itu, Wing Sing tersenyum lalu berkata bahwa ia sudah mengatur tanggal untuk pertarungan mereka. Kemudian, Wing Sing meminta Yip Man untuk berlatih menggunakan boneka kayunya. Selain karena Wing Sing sudah lama tak melihat Yip Man berlatih, ia juga ingin Yip Man mempersiapkan diri untuk pertarungannya. Lalu setelah itu, dengan berat hati, Yip Man pun berlatih menggunakan boneka kayunya. Malam harinya, Yip Man bersama Wing Sing datang ke tempat Tin Chi untuk memenuhi tantangannya. Tanpa banyak basa-basi, mereka berdua pun langsung mengambil posisi untuk bertarung. Lalu setelah itu, pertarungan pun dimulai.
Dan pada akhirnya, Yip Man berhasil mengalahkan Tinci dengan pukulan 1 incinya. Setelah itu, Tinci menghancurkan papan nama Grandmaster yang ada di tempatnya. Kemudian, ia juga mengakui bahwa Yip Man sudah mengalahkannya. Yip Man yang sejak awal tak ingin bersaing dengannya lalu berkata, "Menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai itu jauh lebih penting daripada menghabiskan waktu hanya untuk bersaing dengan orang lain." Mendengar itu, Tinci pun menyadari semua kesalahannya selama ini. Beberapa waktu kemudian, tepatnya di tahun 1960, Wingxing akhirnya meninggal akibat penyakit kankernya. Yip Man pun harus menerima bahwa mulai saat itu, ia harus hidup sendiri tanpa Wingxing di sisinya.